معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرام، وأن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الأمم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد خير خلق الله في الجسم والمقام، وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Al-ayah sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan jalan takwa menjadi syarat untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Karena hanya takwa yang berimplikasi kebaikan. Hanya dengan takwa melahirkan kehidupan yang menentramkan satu sama lain. Bahkan dengan takwa dibuka oleh Allah pintu barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam 5 dasawarsa terakhir umat Islam di berbagai belahan dunia tengah menghadapi dinamika perjuangan yang semakin berat. Berbagai intimidasi dihadapi oleh umat Islam. Berbagai adu domba dihadapi oleh umat Islam. Di Perancis, di Amerika Serikat, di Gaza, Palestina, di berbagai belahan dunia Islam. Kemudian kita ingat kembali dengan apa yang pernah disampaikan oleh Yusuf Qaradawi dalam salah satu bukunya, bahwa umat Islam untuk mencapai kembali apa yang dijanjikan Rasul, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, itu kalau menerapkan 3 hal, kata Yusuf Qaradawi. Yang pertama tentang kemuliaan akhlak. Yang kedua kecintaan akan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah kekokohan ukhuwah Islamiyah. Ini semua yang hari-hari ini mengalami berbagai krisis. 3 hal penting ini, pilar kebangkitan Islam ini yang hari-hari ini mengalami kekeroposan di berbagai segmen. Ma'asyiral muslimin, bukankah kita tahu bahwa salah satu tujuan utama diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka supremasi akhlak menjadi syarat utama bagi kembali tegaknya umat Islam di pentas kejayaan. Inilah yang kemudian disebut sebagai liyudhiruhu 'ala ad-dini kullih, pada 3 hal itu. Kalau kemudian secara khusus memang akhlak itu diprioritaskan sebagai langkah untuk memberikan ketentraman dalam kehidupan ini, maka kemudian dalam versi yang lain akhlak ini menggunakan terminologi ihsan. Dalam tasawuf misalnya, ma huwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Tetapi juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wabtawi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasadu fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Menggunakan kata-kata ihsan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian semua. Kalau kita kontekstualisasi,
Kalau kita tarik dalam konteks keindonesiaan, maka ihsan ini dari sisi hurufnya ada 5 huruf. Ada I, ada H, ada S, ada A, dan ada N. Ini relevan sekali kalau kita gambarkan untuk menggambarkan Islam di Indonesia dalam rangka kembali mencapai kejayaannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang pertama I, integrity. Umat Islam Indonesia harus punya integritas yang tinggi. Integritas keilmuan, integritas akhlak, integritas kepribadian. Karena hanya dengan integritas umat Islam mendapat trust dari masyarakat, mendapat kepercayaan dari stakeholder. Tanpa integritas, maka umat Islam sama seperti buih di tengah lautan yang hanya banyak secara kuantitas tetapi miskin secara kualitas. Maka mau tidak mau, integritas ini harus kembali dimiliki oleh umat Islam. Kesetiaan, konsistensi dalam akidah, kesetiaan, kejujuran, konsistensi dalam akhlakul karimah, ini menjadi pilar utama daripada ihsan. Integrity. Yang kedua adalah H, humanity, kemanusiaan, insaniyah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tampilkan sebagai umat, itu harus betul-betul berbasis kemanusiaan. Pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Membebaskan mereka dari kebodohan, dari keterbelakangan, dari kemiskinan, dari ketergantungan, dan lain sebagainya. Basis-basis insaniyah inilah yang menjadi tujuan utama ketika Rasulullah SAW mendeklarasikan piagam Madinah di kota Madinah pada saat itu. Hanya dengan nilai-nilai, pengangkatan nilai-nilai kemanusiaan, kembali kita akan mendamaikan yang berseteru. Kembali kita akan merajut tali ukhuwah yang kuat di antara sesama kaum muslimin. Hanya dengan nilai-nilai kemanusiaan, fanatisme buta akan kita lepaskan untuk kembali bersatu di dalam naungan panji Islamiyah. Ini ma'asyiral muslimin yang hari-hari ini mengalami krisis yang begitu dalam. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi seperti sampah hari-hari ini. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga S. S itu adalah spirituality. Perjuangan tidak bisa hanya dilakukan dengan fisik. Perjuangan tidak bisa hanya mengandalkan akal saja. Harus ada dimensi-dimensi spiritual, harus ada kekuatan batin, harus ada kekuatan agama, harus melibatkan tangan Allah dalam perjuangan ini. Perjuangan mempersatukan umat Islam, perjuangan untuk meninggikan kembali posisi akhlak di atas yang lain. Harus ada gerakan nasional dengan kebeningan hati, dengan ketercerahan batin, untuk membuka pintu langit agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan terhadap perjuangan umat Islam di seluruh dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kekuatan rasio, kekuatan fisik menapaki fase yang sempurna tanpa dilengkapi, tanpa diimbangi oleh kekuatan spiritual kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu adalah mereka yang kemudian yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring,
di mana saja, kapan saja, disambung frekuensinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disambung satelit batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya mengandalkan diri, tetapi ada kekuatan Allah bersama kita. Innallaha ma'ana la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Baru kemudian dilakukan langkah-langkah fikriyah, langkah-langkah yang berbasis pada akal fikiran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tetapi sebelumnya ada langkah-langkah batiniyah. Ada langkah-langkah zikir yang kemudian dipadu dengan langkah-langkah fikir. Kehebatan otak Jerman yang kemudian dipadu dengan hati Mekah akan melahirkan generasi yang unggul, akan melahirkan perjuangan yang seimbang antara ketajaman rasionalitas dengan kebeningan emosionalitas dan spiritualitas. Maka kemudian yang keempat, adaptability, kemampuan beradaptasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan zaman. Tuntutan yang semakin kompleks, dinamika zaman yang terus berkembang semakin pesat, menuntut umat Islam kemudian tidak gagap teknologi. Umat Islam dituntut untuk selalu meluaskan ilmunya di dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan peradaban. Apabila umat Islam mandek, maka tentu akan ditinggal oleh sejarah, akan ditinggal oleh kereta peradaban. Inilah yang kemudian menjadi daya tarik Islam, menjadi kekuatan Islam, menjadi power Islam di seluruh dunia. Ketika dirinya, ketika umatnya mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berubah, dengan dinamika kemanusiaan yang terus berubah. Maka yang terakhir ada Nahdhah, kebangkitan. Baru terjadi kebangkitan, baru terjadi perubahan, baru terjadi taghyir, baru terjadi perpindahan posisi dari semula yang dimarginalkan menjadi yang mendominasi. Dari semula yang tersingkir menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perubahan pada diri umat Islam, mulai sadar dari tidur panjangnya bahwa kita saat ini tengah berada dalam ancaman orang-orang di luar Islam yang terus mengadu domba umat Islam, yang terus mencari cara agar umat Islam keropos di dalam. Ini segera harus disadari agar kita terbangun, tidak terjebak pada orang-orang yang mencoba untuk melemahkan Islam dari dalam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ini juga dalam konteks keindonesiaan bisa berarti nasionalisme, bahwa hubbul watan minal iman adalah sesuatu yang benar. Kecintaan kita kepada bangsa dan negara yang diperoleh dengan berdarah-darah para ulama dan para mujahid kita, itu harus tetap kita pertahankan. NKRI menjadi harga mati, persatuan memang menjadi sebuah cara untuk kita mendapatkan kemenangan. Tidak pernah ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak pernah ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa toleransi. Maka kita bangun toleransi untuk menciptakan persatuan, maka kita bangun persatuan untuk menciptakan kekuatan, dan kita bangun kekuatan untuk merebut kemenangan. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah, yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk segera mengevaluasi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد
وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أنت الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله وداوموا الصلاة على خير الأنام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وفرق جميع الكفر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.